Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, para ummahat, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sehat semuanya? Insyaallah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita ketaatan kepadanya. Dan alhamdulillah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada beliau. Allahumma amin. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita masih melanjutkan bahasan tentang pentingnya tauhid di dalam kehidupan kita. Yang harus kita ingat bahwasanya pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, dia bukan bahasan-bahasan yang hanya berkutat pada masalah larangan menyembah berhala, larangan datang kepada dukun, larangan percaya kepada jimat, mantra dan seterusnya. Bukan hanya itu. Namun justru tauhid adalah sebagai senjata seorang mukmin. Karena dengan dia hidup di dunia ini, dia akan melewati banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Maka pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana sikap orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini memang untuk diuji. Itu diingat itu, Bu. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan adanya makhluk-makhluk yang lain, tujuannya memang untuk diuji. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155. Jadi Al-Baqarah 155 ini menggambarkan bagaimana Allah itu ketika menguji orang-orang yang bertauhid. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Pernah takut enggak di dunia ini, Bu? Atau enggak pernah takut? Nah, pasti ada rasa takut, rasa khawatir. Entah karena takut dengan sesuatu yang akan datang, atau takut ditinggal oleh orang yang dicintai, atau takut kehilangan anak-anak, seterusnya lah. Pasti ada rasa takut di hati kita. Itu diantara ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Terkadang Allah uji dengan rasa lapar. Ada orang yang diuji dengan kefakiran, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kalau sebut beberapa hal nih. Pertama, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 5. Wa basyiris sabirin. Tapi ingat ya Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini Al-Baqarah 155. Jadi memang hidup itu memang untuk diuji. Kita berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Misal hari ini kita diuji dengan satu masalah. Selesai masalah itu, bukan berarti kita enggak diuji lagi. Kita akan pindah ke ujian yang lain.
sampai ujian itu datang kepada kita kematian. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214 Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Jadi maksudnya untuk masuk ke dalam surga akan ada ujian dan cobaan di dunia. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga padahal Allah belum melihat kalian dalam kemelaratan, penderitaan dan gempa-gempa bumi yang menimpa kalian? Jadi kata para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam surga Allah, orang pun harus diuji keimanannya. Karena iman ini, ibu-ibu sekalian, iman kita ini belum teruji. Kalau cuma kita mengatakan saya beriman sama Allah, saya beriman kepada akhirat, belum itu. Sampai nanti datang cobaan, datang ujian, baru kelihatan. Mana orang yang benar-benar jujur dalam keimanan, mana orang yang hanya beriman ketika dalam kondisi lapang. Itu perlu diingat. Dan disebutkan juga di antara dalil tentang masalah ujiannya orang-orang bertauhid, Allah sebutkan dalam surat Hud ayat ke-7. Kita ambil 3 dalil dalam muqaddimah bahasan kita. Hud ayat ke-7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kata para ulama tafsir 6 masa ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 6 masa ini adalah 6 hari hitungannya kita. 6 hari hitungannya manusia. Ada yang mengatakan 6 masa ini hitungannya akhirat. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang kedua kata para ulama. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan arsy-Nya di atas air. Jadi arsy-Nya Allah tidak berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ingat itu Hud ayat ke-7, Allah mengatakan siapa di antara kamu yang lebih bagus, lebih baik amalannya. Berarti apa ibu-ibu sekalian? Dalam kita beramal, kita bukan hanya banyak-banyak beribadah, bukan. Bukan sekedar banyak zikir atau sekedar banyak berpuasa, tapi yang harus kita ingat, kita harus banyak juga, kita harus memperbagus ibadah. Walaupun mungkin sifatnya sedikit, itu diingat itu. Jadi enggak mesti ibadah itu banyak, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Biarlah ibadah itu sederhana, biarlah dia sedikit kita lakukan, tapi itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebutkan ayyukum ahsanu. Siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Baik, sekarang kita lihat para ummahat rahimani wa rahimakumullah, macam-macam ujian. Tentu ujian ini berjenis-jenis ini, enggak sama setiap orang. Pertama, ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan hamba. Jadi ada jenis ujian itu di luar keinginan kita. Kita punya harapan A, ternyata ujian yang datang, takdir yang datang B. Jadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang seperti ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada ujian yang di luar keinginan hamba, itu ada beberapa jenis bentuknya. Yang pertama, musibah yang berkaitan dengan dirinya atau tubuhnya. Jadi ada orang diuji dengan musibah di dirinya, di tubuhnya, di jasadnya. Contoh,
orang lahir dalam kondisi cacat. Kapan dia bisa bersyukur dengan kondisi itu? Kapan dia masih bisa menikmati hidup dengan kondisi yang seperti itu? Manakala dia bertauhid. Itu aja udah. Ada orang terlahir dalam kondisi buta. Gimana supaya dia bisa tetap menikmati hidupnya, bersyukur kepada Allah dengan dia bertauhid? Dengan dia mengatakan, iya mata saya buta, iya kaki saya lumpuh, iya saya punya satu penyakit, tetapi nikmat Allah pada hidup saya jauh lebih banyak daripada penyakit saya. Itu terasa kita ringan sebuah musibah. Sama kayak dulu Bu, waktu orang bahas apa namanya, COVID itu. Oh, setiap jumpa orang bahas COVID. Ya memang sedang merabak ya, merebak COVID. Namun ingat, ketika orang hanya fokus membahas satu musibah, jumpa sama orang dia cerita musibah dia, hanya itu saja terus. Itu akan membuat kita lupa dengan nikmat yang lain. Itu perlu diingat. Karena nikmat Allah yang lain pasti lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jenis yang kedua, masih pada poin yang ini ya, musibah yang berkaitan dengan harta. Ada sebagian orang dia sudah mengumpulkan hartanya bertahun-tahun dikumpulin. Sampai terkadang gak kenal waktu dia ngumpulin harta. Terkadang udah gak ada waktu untuk istrinya, gak ada waktu untuk anak-anaknya. Ketika harta itu terkumpul, ternyata tiba-tiba hilang, bangkrut. Stres gak tuh Bu? Hah? Kalau hilangnya dalam jumlah sedikit enggak, tapi kalau jumlahnya besar gimana? Nabung nih sekian tahun, nabung 10 tahun, 15 tahun, ternyata qadarullah ada perampok masuk rumah. Ada orang yang mengambil harta dia. Makanya orang yang bisa bertahan ketika hartanya diambil orang atau kehilangan harta, orang bertauhid. Bagaimana caranya dia mempertahankan kebahagiaan dia, tetap dia bersyukur ketika dia belajar tauhid dan dia belajar tentang rendahnya dan hinanya dunia. Kan sering saya sampaikan dalam beberapa majelis bahwa orang kalau semakin mengistimewakan harta segala-galanya, harta yang harus saya pegang, yang harus saya istimewakan, ketika kehilangan pasti kecewanya besar. Maka dulu para sahabat ketika mereka mendapatkan harta, mereka bersyukur kepada Allah, tapi harta enggak masuk ke dalam hati mereka, enggak masuk. Hanya sampai di tangan mereka. Inilah sifatnya para sahabat Nabi SAW. Apalagi sebagian orang dia sampai berpeluh keringat mengumpulkan harta kemudian hilang. Maka ingat, hanya orang bertauhid yang masih tetap bisa sabar ketika kehilangan harta. Contoh salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini ibu-ibu, tadinya orang kaya, Bu. Orang kaya dia. Dia tinggal bersama orang tuanya, hidupnya mewah. Tapi ketika dia masuk Islam, udah. Semua fasilitas di stop sama ayah ibunya. Sampai dia diusir dari rumahnya. Sampai akhirnya Nabi melihat yang tadinya dia orang yang berkulit putih, bersih. Di akhir hayatnya, badannya benar-benar memprihatinkan. Sampai disebutkan kulitnya itu sampai bersisik seperti orang-orang fuqara. Saking susahnya hidup dia. Dan ketika dia meninggal dunia, ketika orang-orang ingin mengkafaninya, kafannya enggak cukup. Kadang kan kita kafani dari harta kita, Bu. Ibu kalau meninggal besok, kafan itu diambil dari harta pribadi. Kafan, pemakaman, itu diambil dari harta pribadi. Mus'ab bin Umair hartanya enggak ada, enggak banyak. Untuk membeli kafan saja sulit dia. Karena di masa dulu, orang punya satu baju aja, itu udah walhamdulillah di masa dulu. Makanya kata Nabi SAW, ya wahai Mus'ab bin Umair, engkau meninggal dalam kondisi baik, dan engkau baik dalam keislaman. Ketika ditutupi tubuhnya dengan kafan, maka bagian kakinya tidak tertutup. Sedikit, kecil kafannya ini, murah. Ketika ditutup bagian kepalanya, bagian kakinya, kepalanya tertutup. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat menutup dengan dedaunan.
Artinya apa? Ada orang yang berjuang di atas agama Allah tidak takut kehilangan harta. Nah, itu dilihat tentang masalah ini. Ketika kita kehilangan harta, maka tetap kita bersabar karena kita orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang ketiga, musibah dalam bentuk ini adalah musibah yang berkaitan dengan orang-orang yang dicintai yang hilang, meninggal. Kehilangan keluarga, orang tua, saudara, anak-anak. Bisa saja salah seorang anggota keluarga atau tertimpa suatu penyakit. Mungkin mereka enggak meninggal, tapi mereka tertimpa penyakit. Bagaimana sikap orang yang bertauhid? Jadi ketika anaknya meninggal, ketika suaminya meninggal, makanya dalam Islam, istri dibolehkan dia berkabung atau bersedih lebih daripada 3 hari, boleh. Kata-kata Nabi SAW, seorang wanita kalau meninggal keluarganya, tidak boleh dia bersedih lebih dari 3 hari. Artinya merenung, berkabung, sendirian, 3 hari batasnya. Illa zauji, kecuali suaminya yang meninggal. Kalau suaminya yang meninggal, boleh 4 bulan 10 hari dia bersedih. Selama dia tidak mengumpat Allah, selama dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak ridha kepada takdir Allah. Nah, ini ada orang meninggal anaknya, istrinya, harus dia sabar. Yang bisa sabar siapa? Orang bertauhid. Oh, meninggal anak kita, meninggal pasangan hidup kita, insya Allah kalau kita orang soleh, mereka juga adalah orang-orang yang telah memperbaiki amalnya selama di dunia, kita akan berjumpa lagi besok di akhirat. Jumpa lagi. Maka perlu diingat, meninggalnya orang yang kita cinta, kita punya sikap. Lihat Nabi SAW. Ketika anaknya meninggal dunia, Nabi menangis. Tapi Nabi mengatakan, ini tangisan kasih sayang, tetapi kita tidak mengucapkan apapun dalam musibah ini, kecuali apa yang Allah ridhoi untuk kita. Jadi perhatikan ibu-ibu, terutama para wanita ya, kalau kehilangan pasangan hidup, enggak mesti meninggal, kadang pisah. Atau kehilangan anak-anak, orang tua, harus kita bersabar. Harus kita bersabar. Baik, itu dia 3 jenis ya. Di poin yang pertama, ujian dengan hal-hal di luar keinginan kita. Artinya ini datang ujian ini sesuai dengan takdirnya Allah. Nah, nanti ada ujian, ini ujian jenis yang kedua, ujian karena sebab perbuatan hamba. Dan ini berkaitan dengan ibadah. Allah perintahkan kita sebuah ibadah, Allah uji kita di situ. Pertama, yang berkaitan dengan jihad. Ada perintah jihad dan Allah akan menguji siapa yang berani untuk berangkat. Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingatkan bahwasanya jihad dalam Islam ini bab terakhir dalam masalah fikih. Jadi dia bukan sembarangan. Apa bab pertama dalam masalah fikih, ibu-ibu? Toharoh, fikih toharoh. Toharoh, cara wudu, ya kan? Cara sholat, cara berpuasa. Bab jihadnya kapan? Nanti, terakhir. Apa tujuannya? Supaya jangan ada orang yang semangat jihad, tapi wudunya salah. Gimana nih? Wah, ayo jihad, Allahu Akbar, redakan, bunuh, perang, gimana? Cara wudunya salah, cara sholatnya salah. Makanya diletakkan bab jihad itu bab yang terakhir dalam masalah fikih. Itu yang pertama harus kita ingat. Karena tidak sembarang orang yang diberikan kekuatan berjihad, tidak sembarang orang. Yang kedua, kalau orang berangkat jihad akan diuji keimanan dia. Orang kalau berangkat jihad, apa konsekuensinya? Pertama, mati. Mati, Bu. Yang kedua, kalaupun dia menang atau dia masih hidup, kemungkinan dia akan cacat atau terluka. Ini 2 hal. Tapi Allah uji siapa yang berani berangkat ke medan jihad. Yang ketiga, masalah jihad ini berkaitan dengan perintah ulil amri. Ini perlu diingat. Kita nggak bisa tiba-tiba ke Palestina berangkat, nggak bisa. Dan tidak sah jihad yang seperti itu. Atau ada sekelompok orang nih berjumlah
100.000 orang. Tiba-tiba dia sepakat berangkat ke Palestina. Berjihad, ini jihad yang tidak benar. Kita tahu kondisi saudara kita tahu. Tapi jihad ini harus dibawa komando ulil amri. Apa sebabnya, Bu? Saya mau tanya. Karena kalau orang langsung berangkat berjihad tanpa komando ulil amri, maka mudaratnya lebih besar. Contoh, anggaplah di Indonesia ini ada mungkin orang yang semangat agamanya, dia kumpulkan 1 juta orang. Berangkat ke Palestina. Berperang dia di sana. Sementara kekuatan dia lemah. Apa dampak buruknya? Bisa saja Yahudi, Israel itu, karena melihat orang Indonesia nih, kurang ajar nih orang Indonesia. Akhirnya dia datang ke Indonesia, menyerbu kaum muslimin yang lain. Apa kita siap? Tiba-tiba lagi pengajian dibom gitu. Maksud saya, kata para ulama, makanya dulu Nabi ketika mendapatkan kesusahan di Mekah, Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah. Hijrah dulu. Walaupun mungkin kasus ini berbeda ya. Memang terjadi ijtihad di antara para ulama, ada yang mengatakan harusnya masyarakat Palestina ini hijrah. Mereka mengumpulkan kekuatan baru mereka balik. Tapi kenyataannya mereka tidak mau. Ya wajar mereka mempertahankan tanah air mereka. Wajar. Nah, kalau mereka mau bertahan di situ, berarti mereka harus bersabar, harus siap untuk mati syahid. Namun kita yang berada di luar negeri mereka, ketika mau berjihad, itu harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Karena begini, Bu, orang kalau berangkat jihad, kemudian tiba-tiba imannya masih belum kuat, ketika di medan perang, dia kabur, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari dosa yang besar. Jadi at-tawalli yaumaz zuhf, kata Nabi. Salah satu tujuh yang membinasakan, kalian kabur dari medan perang. Makanya enggak sembarangan dalam masalah jihad. Baik, kemudian lagi ya. Terkadang seorang diuji dalam ibadah haji dan umrah. Nah, ini kan jihadnya para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah," dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal 'alan nisa'i min jihadin?" Apakah para wanita itu mereka ada jihadnya? Qala na'am, iya kata Nabi. Alaihinna jihadun wala qitala fi al-hajj wal umrah. Jihadnya para wanita ada pada ibadah haji dan umrah. Nah, ibu kalau pengen jihad, ibu umrah. Ibu berangkat haji. Berjihad menabung, nabung, Bu. Kalau pengen umrah, benar kita pengen umrah dapat pahala jihad, tabung. Dan insya Allah orang kalau dia menabung setiap bulan dia pisahkan, berangkat nggak dia? Insya Allah dia berangkat. Berangkat dia insya Allah. Dia pisahkan aja mungkin setiap bulan berapa ratus ribu. Kalau memang itu yang dia mampu, dalam hitungan tahun dia bisa berangkat. Yang penting dia punya niat untuk berjihad. Karena ini adalah ibadahnya para wanita. Yang Nabi sebutkan dengan jihad. Karena memang wanita sulit ya ketika mereka ibadah haji, apalagi, Bu. Itu jalan kaki bisa sampai 15 km tuh. Ibu langsung bisa diet di situ 15 km. Karena berat bagi para wanita. Laki-laki aja berat berjalan kaki di dalam ibadah hajinya. Makanya Nabi sebutkan bahwasanya jihadnya wanita pada ibadah haji dan umrah ini diuji di situ. Diuji nanti dia di medan jihadnya, di medan haji dan umrahnya. Kemudian yang ketiga, Allah menguji seorang ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Ini pasti diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 17, "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Perintahkanlah keluargamu kepada kebaikan. Luqman ayat 17, perintahkanlah keluargamu berbuat yang baik dan cegahlah mereka melakukan yang mungkar dan bersabarlah di atas itu. Ibu kalau menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ibu harus sabar. Karena nanti pasti ada orang yang gak suka, pasti. Pasti ada orang yang tidak suka. Ibu membuat sebuah yang mungkin acara-acara kebaikan, atau ibu menasehati orang, pasti ada yang gak suka.
Pasti ada yang tersinggung. Teman-teman ibu sedang ngumpul nih, ternyata ada yang gibah di situ. Ketika ibu amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ada minimal di hati dia, alah sok suci banget loh, kayak lo nggak pernah gibah aja, kan gitu. Orang sering gitu loh, Bu. Antum jangan gibah, alah Ustaz, kayak Ustaz nggak pernah gibah aja misalnya. Itu orang begitu kadang-kadang. Kita ingatkan tentang dosa, dia malah nyerang kita. Padahal tegaknya agama ini karena nasihat. Maka yang Nabi dimusuhi di kota Makkah, diusir dari Makkah karena Nabi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal semua orang Makkah, Bu, tahu dengan akhlak Nabi, Bu. Sampai mereka mengatakan, ya Muhammad arba'ina sanah, ya'rifunaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, kami ini 40 tahun kenal sama engkau. Engkau orang yang amanah, jujur, membantu orang-orang susah. Tapi kenapa Nabi Muhammad dibenci? Karena Nabi SAW ingin mengingkari kebiasaan buruk mereka. Biasanya minum khamar setiap hari. Minum tua, wine. Minum bir, minuman keras. Setiap hari dulu orang minum itu. Dan disebutkan orang-orang Makkah di masa itu, ketika meminum khamar ini udah kayak makan cabai, garam. Jadi mereka mengkonsumsi khamar itu udah kayak kebutuhan harian. Bu, bayangkan ya, minuman harian diharamkan Allah, apa enggak ngamuk mereka? Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Muhammad mengatakan, yas'alunaka 'anil khamar, ini khamar merusak kalian, jangan diminum, haram. Emosi lah mereka, Bu. Emosi. Tapi coba kalau Nabi diam, enggak akan ada pertentangan. Makanya siapapun yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, minimal dia akan dibenci. Maksimal dia akan dibunuh. Sebagian dipenjara. Makanya ketika ibu ingin menasihati seseorang, siapkan hati. Ya Allah, kalau saya ngomong ini, setelah itu dia mungkin menyerang saya, membenci saya, enggak apa-apa. Yang penting ibu menyampaikan dengan cara yang hikmah. Cari waktu yang tepat, kalimat yang bagus dipilih, lihat kondisinya bagaimana, itu dilihat. Makanya siapapun yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ujian kemaksiatan. Ujian dalam bentuk kemaksiatan. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, orang kalau melakukan perintah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Disuruh kita dapat pahala. Ketika seorang meninggalkan maksiat, dapat juga pahala. Contoh ya, ibu punya seorang atau suami kita kerja di tempat riba misalnya, atau mau ngutang tapi riba. Waktu dia mau tanda tangan, dia pikir-pikir, enggak jadi deh, daripada saya makan riba, dosanya besar. Ketika dia meninggalkan maksiat, itu ujian. Allah sedang menguji dia. Ketika dia berhasil melewati maksiat itu, berarti dia sudah mendapatkan pahala. Jadi meninggalkan maksiat itu ada pahalanya. Meninggalkan kemaksiatan, ada seorang yang pengen berzina, na'udzubillah. Tiba-tiba dia merenung lagi, dia tinggalkan, dapat pahala dia. Makanya perlu diingat bahwasanya ada orang yang diuji dengan kemaksiatan. Tapi perlu diingat juga, ada orang yang Allah hukum karena maksiat. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Ini dia. Dan musibah apapun yang menimpa kalian disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi enggak salah kalau misalnya ibu minta nasihat sama Ustadz nih. Ustadz, kok hidup saya susah, banyak masalah, banyak ujian. Terus kata Ustadznya, ibu banyak dosa mungkin. Ibu jangan kesinggung, memang iya. Jadi dosa ini berefek loh, Bu. Perlu diingat. Misal kita punya anak, udah kita nasihatin, susah sholatnya, susah untuk taat. Ingat-ingat, jangan-jangan itu efek dari dosa kita. Dosa itu berefek, Bu, bukan gak berefek. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kami merasakan efek dosa kami
pada diri kami, pada tunggangan kami, tahu tunggangan? Kendaraan kami, atau pada keluarga kami. Itu efek dosa. Dari sekian ratus ribu motor lewat, mobil lewat, kok yang ditabrak mobil kita gitu loh. Itu introspeksi diri itu. Ya atau tidak? Dari sekian banyak nih mobil, motor, kok mobil kita yang ditabrak orang? Kok spion kita yang dipatahin orang? Kok helm kita yang hilang? Macam-macam lah. Maka ingat ya, itu efek dosa. Kita nggak membahas orang yang melakukan, itu beda, itu dia berdosa. Tapi kita ini kadang-kadang efek dosa. Misal tiba-tiba anak kita nggak mau patuh dan seterusnya lah ya, penyakit datang. Kadang-kadang ada efek dosa, ada ujian. Nah kata Ibnu Qayyim, bagaimana kita membedakan antara kita sedang diuji Allah dengan kita sedang dihukum Allah? Nah itu susah nih. Nah, bagaimana kita membedakan? Kata para ulama, pertama, kalau kita melihat orang yang kita lihat, kita lebih banyak berprasangka baik. Kalau orang yang kita lihat, oh si fulan, dia divonis dokter kanker stadium 4 dia. Kita bilang, ya antum sabar, semoga Allah maafkan dosa. Ini sebagai penghapus dosa. Kepada orang lain, kita banyak-banyak husnuzon. Jangan kita bilang, oh wajar dia kanker, oh orang gak pernah sholat kok. Ini orang munafik kok. Kecuali benar-benar nyata kemunafikan dia. Tapi kalau kita nggak tahu, hanya sekedar tahu si fulan, kita katakan tahurun insyaallah. Tapi untuk diri kita, kata Ibnu Qayyim, lebih baik kita memperbanyak suuzon sama diri kita. Ya Allah, ini mungkin karena dosa saya. Saya nggak bisa bangun malam karena dosa saya. Oh bulan ini rezeki saya sempit, suami nggak bawa duit 2 koper misalnya. Misalnya. Artinya ini kalau dapat kita keburukan dari diri kita, kita mengkhawatirkan diri kita. Itu lebih baik. Daripada kita selalu mengatakan, oh Allah sedang nguji saya, oh berarti Allah cinta sama saya. Jadi ada beberapa hal ya. Di satu sisi kadang-kadang kita perlu mengatakan ini ujian nih. Dapat penyakit mungkin ujian. Sehingga kita tetap semangat. Tetap kita bersyukur dengan penyakit itu. Tapi di satu sisi kadang-kadang ada kasus kita harus sadar ini dosa kita nih. Nah, makanya kata para ulama, bagaimana cara membedakannya? Cara yang paling mudah ketika kita mendapatkan musibah itu, hari-hari sebelumnya kita ngapain? Itu sangat berpengaruh. Tiba-tiba kita sakit, lihat hari-hari sebelum kita. Oh ternyata kita lalai. Kita jarang baca Quran. Kita jarang zikir pagi petang. Kita mungkin nipu orang. Dapat kita musibah berarti itu hukuman. Tapi kalau hari-hari kita sebelumnya, kita di atas ketaatan, ya, kita nggak ada melakukan dosa, kita benar-benar, artinya bukan nggak ada, kita benar-benar dekat sama Allah lah. Kita kan tahu di mana iman kita naik kan gitu. Kita ini tahu loh bu, kapan iman ini sedang naik kita tahu. Kita senang-senang zikir, senang baca Quran, senang dengar kajian, itu iman sedang naik berarti. Nah, dapat kita musibah, mudah-mudahan itu adalah sebagai ujian. Di situ kita cara membedakannya. Atau juga dalam beberapa kasus kezoliman. Ada seorang istri, dia jaga sholatnya, dia didik anaknya. Dia selalu melayani suaminya. Tiba-tiba suaminya selingkuh. Bu, kalau suami selingkuh gimana? Hah? Tiba-tiba suaminya selingkuh. Ini hukuman untuk istri atau ujian? Ujian. Kalau memang si istri ini selama ini sudah menunaikan hak suaminya. Kemarin ada seorang akhwat cerita kepada istri saya ya. Dia WhatsApp nanya kepada kita hukum, Bu. Kasihan wallah. Jadi suami ini enggak ada ngomong, enggak ada kasus, enggak ada permasalahan apapun. Tiba-tiba suaminya ini keluar kota kerja. Istrinya pun ya WhatsApp biasa, chatting biasa. Tiba-tiba suaminya menghilang. Tiba-tiba datang surat ke rumah, surat cerai. Diceraikan istri. Tiba-tiba, nggak tahu sebabnya apa. Ini kan cobaan bisa, atau bisa juga hukuman, tergantung. Maka kata para ulama, kita melihat diri kita. Dan kita biasanya kalau pandai jujur memandang diri kita, kita akan tahu.
Oh ini dosa saya nih. Oh ini ujian nih. Kita akan bisa menilai itu sebenarnya. Makanya kita tidak ingin menjadikan dosa itu sebagai salah satu sebab kita semakin besar, semakin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat sikap manusia dalam menghadapi ujian. Gimana sikap manusia? Ada 4 tingkatan, Bu. Jadi kita ini manusia, selama manusia ya, dapat musibah 4 tingkatan yang biasanya manusia lakukan. Nah, kita lihat kita di tingkatan yang mana? Yang pertama, mengeluh atau tidak menerima. Ini hukumnya haram nih, nggak boleh. Dapat cobaan, dapat musibah, mengeluh. Kita hanya boleh mengeluh, mengadu sama Allah. Itu perlu diingat. Kita ini kalau punya masalah, kita ngeluh sama orang kadang-kadang nggak ada gunanya, Bu. Kecuali kita minta nasihat, minta solusi, itu beda. Kalau cuma sekedar melampiaskan emosi kita, keluhan kita, jangan sama manusia, aja kepada Allah langsung. Bangun malam, gelar sejadah, sholat. Ketika sujud, doa sama Allah. Nah, orang yang seperti ini di tingkatan yang paling rendah. Ya. Dan sampai Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka sebagiannya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Laisa minna man doribal hudud," atau man dorabal hudud. Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya. Dapat musibah, dia pukul-pukul badannya. Au syaqqal juyub, atau dia merobek baju-bajunya. Au da'a bida'wal jahiliyah, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Allah enggak adil, apa nih Allah? Allah enggak ngasih saya, macam-macam. Allah enggak sayang sama saya. Allah zalim sama saya. Ini enggak boleh nih. Mana Allah enggak dengar doa saya? Itu enggak boleh. Ini tingkatan yang paling rendah dan ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tingkatan yang kedua, ini yang masih mending. Dan ini kayaknya kita yang paling mudah ini. Bukan paling mudah ya, ini yang paling bisa kita lakukan dengan iman kita di akhir zaman. Bersabar. As-sabir. Bersabar dalam mendapatkan musibah hukumnya wajib. Nah, kenapa? Sabarnya maksudnya bagaimana? Kata para ulama, orang dikatakan bersabar, dapat dia musibah, terasa pedih di hati dia. Hati merasakan, oh berat, sakit. Tapi orang bersabar, dia enggak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhoi. Itu namanya sabar. Tapi hati masih sakit. Nanti ada tingkatan yang ketiga, ridho namanya nanti. Jadi orang yang sabar ini menahan dia. Menahan apa yang dia rasakan di hatinya, tidak dia ungkapkan dengan lisan. Itulah orang bersabar namanya. Misalnya tiba-tiba dia dapat penyakit, sabar dia, tingkatan kedua. Hatinya hancur mungkin dapat penyakit, dia ya Allah kenapa nih? Tapi dia berusaha untuk menahan diri dia. Ini namanya orang yang bersabar dan pahalanya besar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang yang bersabar tanpa batas. Nah, ini poin yang kedua ya. Misal meninggal juga anak-anak, kemudian kita sedih, sakit hati kita misalnya. Atau anak kita mungkin ditabrak orang, sakit hati kita. Tapi kita harus sabar. Jadi kondisi hati masih ada rasa perih di hati. Nah, yang ketiga, ini yang di atas sabar, Bu. Dan ini dahsyat ya. Ridho dengan musibah. Jadi sabar dengan ridho itu beda. Kalau ridho, ketika Allah memberikan ujian atau musibah, di hatinya tidak ada perasaan sakit, gak ada. Itulah ridho namanya. Kalau tadi sabar masih ada sakit di hati dia. Kalau ridho, udah ikhlas dia. Oh Allah takdirkan kita sakit, udah alhamdulillah ala kulli hal. Udah takdirnya Allah, pasti ada hikmahnya. Nah, ini namanya ridho. Tiba-tiba dia bangkrut usaha dia, tiba-tiba mungkin gagal dalam beberapa target, udah ridho dia. Nah, tingkatan ridho ini tingkatannya para sahabat. Sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini tingkatan yang ketiga nih. Kalau ibu bisa sampai tingkatan yang ketiga, Masya Allah.
Tapi yang kedua aja kadang-kadang kita susah. Ridho. Suami meninggal, ya Allah saya ridho ya Allah. Jadi ridho ini tandanya apa? Hati nggak sakit. Hati nggak sakit. Sedang naik mobil ditabrak dari belakang. Hati nggak ada sakit. Keluar, oh ya kenapa Pak? Biasa aja dia. Itu ridho tuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena imannya. Iman itu akan menentukan bagaimana cara kita bersikap. Pasti itu iman. Nah, yang keempat, nah ini yang paling tinggi para nabi dan para rasul mereka melakukannya. Dapat musibah, alhamdulillah. Wih, orang gila dapat penyakit kok alhamdulillah. Beda ini. Ini hidupnya orang-orang yang punya keimanannya luar biasa. Dapat penyakit, dia bilang sama alhamdulillah ala kulli hal, kata dia. Uangnya hilang, alhamdulillah, kata dia. Anaknya meninggal, ya innalillah dulu, masa alhamdulillah. Tapi yang saya maksud di sini, orang yang sabar, tadi ada sakit di hati. Ridho, perasaannya biasa. Kalau yang ketiga ini, bersyukur, berarti dia ada perasaan bahagia dari satu sisi. Kenapa? Karena dia tahu musibah yang baru saja datang itu menghapus dosa-dosanya. Maka perlu diingat, di antara cita-cita terbesar kita diampunkan oleh Allah. Misal begini Bu ya, misalnya ada orang dijanjikan, antum kalau jalan kaki nih dari Masjid Darul Irfan ini sampai ke Bandung misalnya, jalan kaki. Berat atau tidak Bu? Berat Bu, jalan kaki. Sampai Bandung kalau ente berhasil, ente dikasih 2 miliar. Ada nggak orang coba Bu? Kurang 2 miliar, 5 miliar. Jalan kaki dari Darul Irfan ini ke Bandung. Walaupun berat jalan kaki itu, berat. Tapi karena kita tahu dengan janjinya, 5 miliar siapa yang nggak mau? Jalan kaki, nggak kerasa tuh jalan kaki Bu. Karena cita-citanya ini benar-benar dia yakin. Nah sekarang mukmin, kalau memang cita-cita dia ingin diampunkan oleh Allah, musibah sebesar apapun gak ada nilainya. Dikasih penyakit sama Allah setahun, gak apa-apa kata dia. Yang penting dosa anak diampunkan. Nah itu dia tuh. Ini kan luar biasa. Kehilangan anak, meninggal dunia, gak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini ujian dari Allah, tetap ada perasaan dia, ini pasti ada hikmahnya. Ini tingkatannya paling tinggi nih. Dapat cobaan, bersyukur. Inilah yang Nabi ucapkan dalam setiap musibah beliau. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nah, ibu pilih mau tingkatan yang mana? Boleh satu nggak boleh? 2. Nah, ini tingkatan kedua ini aja kita susah kadang-kadang. Ya, makanya dengan kita belajar tauhid itu semua insya Allah bisa kita capai sebenarnya. Itulah pentingnya belajar tauhid itu, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin terakhir kita sebutkan di sini, ulama mencoba menjelaskannya, bagaimana supaya kita bisa sampai pada tingkatan yang keempat tadi. Dapat musibah bersyukur. Bagaimana caranya? Pertama kata mereka, dapat musibah langsung lihat orang yang lebih berat musibahnya. Nah, itu ingat itu. Dapat kita musibah nih, langsung kita lihat siapa orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Terasa ringan atau tidak setelah itu, Bu? Ringan. Oh, saya cuman demam. Ada orang mungkin diuji dengan sakit yang lebih berat. Oh, saya cuman sakitnya ini, ada orang lebih parah. Oh kaki saya patah ditabrak ketika naik kendaraan. Ada orang yang kakinya lumpuh seumur hidup. Oh mata saya rabun gak bisa melihat. Ada orang yang matanya sama sekali gak pernah bisa melihat. Nah ini maksud saya, kita langsung lihat orang yang berada di bawah kita, lega hati kita. Ini cara yang pertama. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Dalam konsep musibah seperti itu.
dalam masalah apapun seperti itu. Anak kita mau daftar ke kuliah nih, dia pengennya daftarnya di kampus-kampus yang bagus, ternyata nggak lulus. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur, ngajarkan kepada anak kita tetap semangat nak. Walaupun kamu kuliah cuma di sini nak, ada orang nggak bisa kuliah nak. Gitu. Itu cara ngingetin anak kita. Kita pengen anak kita lulus di sini, lulus, ingatkan dia dengan yang orang yang lebih susah. Ada orang mau kuliah nggak punya duit. Ada orang nggak mau kuliah tapi nggak bisa. Nah, itu cara kita untuk tetap bisa bersyukur dengan musibah. Yang kedua, merenungkan ganjaran dari musibah. Harus banyak-banyak merenung kita ini, ya. Merenungkan ganjaran dari musibah. Ada beberapa ganjaran musibah ini ya, yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, mengurangi dosa. Satu. Nabi SAW mengatakan, la tasubbul huma, fa innaha tadhhabul khataya bani Adam. Jangan pernah kalian mencela demam, karena demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Demam, ya. Sebagaimana alat besi menghilangkan karat besi. Jadi kalau kita dapat musibah, penyakit, demam, itu menghilangkan dosa-dosa kita. Dan terkadang juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, bekerja capek, letih, atau ditimpa dengan penyakit, atau ditimpa kesedihan, wala hammin wala huznin, atau ditimpa gangguan dan kegelisahan, hatta syaukati yushakuha, sampai yang menimpa dia duri kena tangannya. Sampai seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi semua kesedihan seorang mukmin, kesusahannya, keletihannya, kegelisahannya, sampai duri yang menancap di jarinya, itu ada penghapusan dosa. Berarti semakin besar musibah, kalau kita ikhlas, semakin besar penghapusannya. Ibu siap nggak, Bu? Ibu pilih mana? Musibah sedikit atau musibah banyak? Kalau musibah sedikit yang diampunkan. Kalau musibah banyak yang diampunkan. Pengennya musibah sedikit, ampunannya banyak. Itu yang kita minta lah sama Allah. Makanya pernah ada seorang wanita yang kita tahu ya dalam hadis, dia punya penyakit ayan. Yaitu kan, ketika dia kambuh penyakitnya, kadang-kadang auratnya tersingkap wanita ini. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya penyakit. Mintalah kesembuhan kepada Allah untuk penyakit saya. Apa kata Nabi? Allah bisa sembuhkan penyakitmu, tapi setelah engkau sembuh, tidak ada jaminan surga untuk kamu. Tapi kalau kamu bersabar, penyakitnya masih ada di dunia, tapi engkau pasti masuk surga. Maka dia pilih untuk tetap berada di penyakitnya. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama memang. Kalau kita dapat penyakit, kita lebih baik minta kesembuhan atau kita bersabar. Memang ulama berbeda pendapat. Kalau kita bicara dua-duanya, Bu, tapi mana yang lebih afdal? Makanya banyak orang-orang Saudi, Bu, itu enggak ke rumah sakit, Bu. Benar. Ibu kalau ke rumah sakit Arab Saudi, itu dokter spesialis bedah jantung, bedah torak itu santai. Santai. Kenapa? Karena orang-orang Arab Saudi, mereka kalau sudah belajar agama, mereka mengambil pendapat kadang-kadang lebih baik bersabar. Itu sebagian mereka. Dapat penyakit mereka sabar, yang penting mereka masih bisa ibadah. Beda hal kalau misalnya nggak bisa ibadah, nggak boleh menyiksa diri sendiri berarti kan. Karena ada perintah berobat juga dalam Islam. Nah, pendapat yang kedua mengatakan enggak. Tetap kalau kita dapat penyakit, Nabi suruh kita berobat. Tadawu ya ibadallah, la tatadawa bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan dengan yang haram. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama ya. Dua-duanya boleh, tapi mana yang lebih utama? Kira-kira yang mana, Bu? Yang bagus, Bu? Ada orang bersabar, deh sabarnya deh. Kalau mati udah. Ada begitu. Tapi dia sabar, benar-benar dia sabar. Tidak pernah dia ngeluh. Ada orang mungkin dia sakit apa misalnya. Kakinya sakit. Jalannya susah.
Tapi dia masih bisa ke masjid, masih bisa baca Quran, masih bersyukur dia. Nggak mau dia ke dokter. Nah, kata para ulama, itu pilihan masing-masing jiwa. Kalau seandainya dia bersabar, tetap dia bisa ibadah, dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah dia mengumpat, itu utama bagi dia. Tapi kalau dengan dia tidak berobat, malah dia nggak bisa ibadah, malah dia mengeluh terus, lebih baik dia berobat. Jadi dirincikan oleh para ulama. Makanya saya punya abang, ibu-ibu. Abang saya ini kan sedang mau ngambil semacam apa ya, subspesialis dalam bidang bedah torak. Nah, kemarin beliau mengajukan ke Arab Saudi. Jadi ini kata beliau, ini salah satu cara. Jadi untuk karirnya harus banyak operasi. Cari rumah sakit yang banyak operasi. Ternyata dapat informasi rumah sakit Arab Saudi itu jarang operasinya. Karena jarang orang yang berobat. Akhirnya cari data, ternyata di Jerman yang banyak. Jadi maksud saya, ternyata setiap negara pun berbeda-beda menyikapi sebuah penyakit. Sampai disebutkan kalau ada orang sakit di Saudi, sakit jantung nih, memang sakit jantung, kadang-kadang nggak mau dia berobat. Udah deh, bersabar aja ke masjid, baca Quran. Waktunya meninggal ya, meninggal. Ada yang begitu orang pemahamannya. Dan banyak di Saudi. Makanya rumah sakit itu sepi jemaah. Sepi dalam artian nggak kayak kita. Puskesmas saja ngantri, Masya Allah. Kalau kita, Indonesia malah lebih berlebihan juga. Sedikit sakit berobat, sedikit sakit berobat. Manja. Baru flu sedikit langsung minum obat. Sabar aja dulu. Siapa tahu 3 hari sembuh, ya gitu. Nah, jadi ada dua sisi nih. Kadang-kadang ada yang terlalu nggak mau berobat, ada yang sedikit-sedikit berobat. Akhirnya tubuh dia ketergantungan dengan obat. Ibu tahu nggak, ada orang-orang Muslim di Afrika, Bu. Memang bukan mereka kotor, bukan mereka jorok, ya. Memang begitu kehidupan. Air susah, kadang-kadang air bercampur dengan pasir. Kalau kita kan, Masya Allah, harus higienis, cuci tangan, Masya Allah. Ya benar, bagus ya. Karena kondisi kita memungkinkan. Tapi mereka dengan kondisi kayak gitu, hikmahnya apa? Kadang-kadang mereka makan itu kita nggak tahu debu-debu mereka campur dengan makanan mereka. Tapi mereka sehat, Bu. Kenapa? Mungkin tubuhnya sudah beradaptasi. Kadang-kadang ada orang terlalu dia jaga kebersihan dia, kena bakteri sedikit sakit dia. Maka kata para ulama dalam masalah penjagaan tubuh tidak boleh juga berlebihan. Kayak dulu tuh semua disemprot. Sekarang mana? Alhamdulillah. Ya enggak, Bu. Kalau kita berpikir-pikir ya kita berikhtiar ya, tapi kalau kita berlebihan kan enggak boleh juga. Sakit semua disemprot, minum semprot. Apalagi HP casingnya disemprot. Dan saya lihat ketika saya masuk ke bandara waktu itu, yang banyak melakukan orang-orang kafir saya lihat. Karena mereka takut mati. Orang-orang beriman itu takut, orang-orang yang tidak beriman itu takut mati. Ada seorang pengacara ya. Waktu itu saya ngisi di Masjid Riyadul Jannah. Ini ada seorang, beliau ini mantan pengacara. Di rumah Tafiz saya ngisi. Dulu beliau bekerja satu tim dengan pengacara kondang lah, saya nggak sebut lah, orang kafir ya. Ibu tahu lah orangnya, pengacara kondang di Jakarta ini. Pokoknya dia kalau kasus-kasus dia banyak menyelesaikan, dia pintar memang. Tiba-tiba kan sakit. Tiba-tiba sakit dan benar-benar takut mati dia, Bu. Orang kafir ini. Orang Medan ini, ya. Tahu Ibu orangnya ya? Ibu tahu insyaallah ya. Saya nggak usah sebutin lah. Bagaimana gaya hidup dia, Bu? Diceritakan. Dia kalau mau berangkat naik pesawat nih, dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta ke luar negeri, dia nggak pernah satu pesawat dengan anaknya sama keluarganya. Jadi kalau misalnya berangkat 4 orang, pesawatnya 2 dipisah. Dia sama istrinya mungkin di pesawat Garuda misalnya ya, anaknya yang 2 mungkin di pesawat yang lain. Kenapa? Dia bilang kalau seandainya pesawat itu kecelakaan, kami nggak mati semuanya. Jadi harta kami nggak hilang, minimal ke anak, minimal ke istri. Kadang-kadang, subhanallah, kadang-kadang dia berangkat sama istrinya aja berdua, pisah pesawat. Ada acara nih, mungkin di daerah mana, harus naik pesawat, dia naik Garuda, istrinya naik yang lain. Kadang dibedakan waktunya. Saking takut mati, jemaah.
Nah, orang-orang kafir begitu, takut dengan kematian. Dan takut juga hartanya kemana ketika dia mati. Padahal kematian kapanpun akan datang. Makanya ibu-ibu sekalian, kita semua ini tidak boleh berlebihan dalam menyikapi hidup. Dimanapun kita bisa mati. Yang penting kita berikhtiar. Nah, itu dia salah satu bentuk yang juga disebutkan oleh para ulama dalam masalah itu. Baik, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Ujian-ujian kehidupan ini, ya, kita supaya kita bisa bersyukur, tambahan di poin terakhir, lihatlah bagaimana para nabi dan para rasul ketika mereka menyikapi hidup mereka. Teladani mereka dalam musibah dan ujian. Lihat Nabi punya anak 6 orang, 5-nya meninggal semua ketika masih Nabi bersabar. Lihat Nabi Ibrahim bertahun-tahun menikah belum punya anak, tiba-tiba dapat anak disuruh disembelih. Semua itu adalah ujian. Dan ingat, yang namanya ujian bukan hanya yang tidak kita suka, termasuk yang kita suka juga ujian. Tiba-tiba kita bangkrut, itu ujian. Tiba-tiba kita kaya mendadak, itu ujian. Maka kata para ulama, ketika engkau sakit, Allah menguji kesabaranmu. Ketika engkau sehat, Allah menguji untuk apa dipakai kesehatan itu. Ada orang ketika sehat, dia pakai untuk maksiat. Maka semua itu sama. Cuman beda jenis ujian aja. Ada yang satu susah, ada yang satu secara kasat mata nikmat hidupnya. Ibu kalau disuruh pilih yang mana, Bu? Pilih hidup ujiannya yang fakir, miskin, atau kaya ujiannya? Pilih ujian yang mana, Ibu? Hah? Pilih yang mana? Oh, saya pengen milih ujian kekayaan aja, Ustaz. Allah kasih kekayaan berlimpah sama Ibu. Atau misalnya, udah deh hidup sederhana aja deh. Yang penting cukup, yang penting udahlah bisa ibadah. Mana lebih pilih? Tentu Allah tahu mana lebih pas untuk kita. Allah tidak memberikan kekayaan kepada Abu Hurairah karena Allah tahu mungkin Abu Hurairah kalau dia kaya, dia nggak bisa belajar hadis, terlena dengan hadis, terlena dengan harta. Allah kayakan Abu Bakar karena Allah tahu Abu Bakar akan bersedekah dengan seluruh hartanya. Maka intinya adalah syukurilah apa yang Allah karuniakan kepada kita dan jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Makanya orang-orang bertauhid itu orang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang paling bahagia hidupnya. Dia nggak pernah mengukur hidup dengan hidupnya orang lain. Dia nggak pernah bilang, Mas, kita nikah 10 tahun, kok gini-gini doang rumah kita? Kok masih ngontrak di sini? Dia bandingkan sama orang. Makanya salah satu sebab berkurangnya kebahagiaan membandingkan hidup dengan hidup orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Jadi kalau ibu bilang gini, misalnya ibu rahimahullah ya, tadi orang tua ibu bilang, besok kalau ibu meninggal, harta ibu untuk kamu, nak. Ini kalimat gak sah. Kecuali harta yang disebutkan itu langsung dikasih. Langsung dikasih. Nak, ini ibu punya mobil, punya rumah untuk kamu. Saat itu langsung dikasih, itu namanya hibah. Tapi kalau sudah ada kalimat, besok kalau ibu meninggal, harta ini untuk kamu. Orang kalau sudah meninggal, maka pembagiannya sesuai dengan aturan Allah. Waris. Makanya ketika ada orang tua kita mengatakan, besok kalau ayah meninggal, ibu meninggal, rumah ini untuk kamu. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Ketika orang sudah meninggal, yang membagikan harta itu bukan manusia, tapi Allah yang membaginya. Nah, kecuali kalau misalnya orang tua ibu bilang gini, besok kalau ibu udah nggak ada, rumah ini untuk kamu. Sekarang ibu kasih, atau dibilang ini, nak, ini rumah untuk kamu, udah, langsung dikasih. Jadi yang namanya hibah itu langsung dikasih ketika mengucapkan. Atau mungkin diucapkan, dikasih mungkin sebelum dia meninggal. Karena kalau sudah meninggal seseorang, itu sudah ada hak orang lain di harta itu. Makanya dalam Islam, tidaklah sebuah kesalahan kalau kita menuntut hak kita. Misalnya gini, Ibu ya, ini HP saya, Ibu sedang megang HP saya. Terus saya bilang, Bu, itu HP saya ambil ya. Ibu mau kasih nggak?
Ibu kasih kan harusnya kan? Harus dikasih. Dan kita ketika minta itu HP saya, kita kan bukan aib. Bukan tidak sopan, karena itu adalah barang kita. Sama juga dengan uang warisan. Ketika orang tua kita meninggal, mungkin harta itu dipegang oleh kakak kita misalnya. Kita bilang, "Kak, saya ambil ya warisan sekian jatah saya." Itu gak apa-apa. Karena kita sedang mengambil hak kita. Nah, makanya bedakan antara hibah dengan warisan. Kalau kalimat seperti tadi itu lebih kepada warisan nanti jatuhnya. Dan tidak sah ya. Tidak sah. Karena kalau orang sudah meninggal, dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ibu kita bilang, "Nak, ini rumah untuk kamu." Langsung dikasih. Itu mobil untuk abang kamu, langsung dikasih. Nah, kalau hibah harus adil biasanya. Kalau si kakak dikasih, adik juga dikasih. Nanti masalah jumlahnya nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi kalau warisan udah ada haknya masing-masing. Maka dalam Islam warisan ini ibu-ibu ya, kalau ada wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Dan juga tidak boleh wasiat itu ya diberikan kepada ahli waris. Itu kan tadi wasiat, seperti wasiat. Tapi kalau seandainya orang tua ibu mengatakan, "Besok kalau ibu udah nggak ada, tolong 100 juta dikasih ke tetangga sebelah." Itu boleh. Yang penting nggak melebihi sepertiga dari warisan. Jadi wasiat hanya boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris. Itu boleh. Tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga, nggak boleh. Nah, ahli waris kan sudah dapat jatah ahli waris. Ahli waris sudah dapat jatah dari aturannya Allah. Maka dia nggak terima wasiat lagi. Ya, jadi itu hal yang harus dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang masih mengganjal nggak? Udah, taibnya. Jadi memang kadang-kadang ada sebagian orang merasakan, "Oh, saya alhamdulillah sih nggak banyak diuji lah," gitu kan. Nah, perlu diingat bahwasanya poin pertama dulu ya, poin ini bahwasanya kalau memang kita terasa tidak ada ujian yang begitu berarti, tetapi kita berada di atas aturan-aturan Allah, ya alhamdulillah. Berarti belum dapat kita yang lebih berat cobaan. Mungkin nanti, kita nggak tahu. Tapi untuk selama ini kita udah dapat keringanan berarti. Nah, tapi ingat syaratnya, kita taat sama Allah. Kita pakai jilbab, kita menegakkan sholat. Karena nanti ada orang hidupnya lancar, nyaman, tapi dia bermaksiat. Itu yang namanya dengan apa? Istidraj. Istri nggak pakai jilbab, suami luar biasa maksiat, anak-anak nggak pernah sholat, tapi semua lancar semuanya. Oh, pengen ini dapat, pengen itu dapat, rezeki makin nambah. Nah, ini namanya istidraj. Itu justru hukuman untuk Allah. Ada orang begitu, Bu. Allah banyakkan hartanya supaya semakin terlena. Ini bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mendapatkan pahala sabar sementara kita merasa kok gak ada yang perlu disabarkan gitu loh. Nah, di sini ulama mengatakan sabar itu ada 3. Sabar ketika mendapatkan musibah tadi. Nah, ada 2 jenis sabar lagi. Sabar ketika mentaati perintah Allah. Nah, di situ ibu kejar pahalanya. Ibu sabar, selama ini ngaji sejuz, pengen coba ngaji sabar 2 juz. Nah, itu pahala sabar. Ibu pengajian dengerin ustadz ceramah sejam 2 jam, kan sabar kan? Sabar. Walaupun udah sumpah nih pengen, tapi sabar juga misalnya gitu. Jadi ada kesabaran dalam mentaati Allah. Sabar ketika memerintahkan anak tetap baca Quran, macam-macam lah. Nah, jadi sabar tetap bangun malam, sabar tetap beribadah, berzikir, itu kan perlu kesabaran. Ketika macet, ibu bersabar tetap berzikir, itu kan sabar. Di situ pahalanya dapat. Jadi dapat pahala sabar dari apa yang kita lakukan dari perintah Allah. Jenis ketiga, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ibu lihat teman-teman ibu, nikmatnya mereka semua transaksi riba. Gampang banget, sedikit-sedikit Shopee letter. Sedikit-sedikit ini letter-letter semua. Ada orang sekarang nih mau beli semua barang, bayarin nanti. Enak banget ya. Ibu sabar enggak? Saya sabar deh. Mending saya nabung, saya beli cash. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu maksudnya tuh ya. Di sini ibu kejar 2 ini. Sabar dalam mentaati perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Pasti ada di situ kesabaran kita. Karena nggak mungkin. Ibu pengen ibu teman-teman nanya nih, kamu tahu nggak kabarnya si Fulan? Katanya dia cerai loh.
Ibu tahu nih, tapi ibu tahan. Oh, sabar saya. Daripada saya maksiat, gibah, mending saya sabar. Itu ada pahalanya. Intinya ketika ibu bersabar, menahan diri untuk meninggalkan apapun maksiat, itu ada pahalanya. Suami sedang ngomel-ngomel, marah-marah, banting-banting misalnya. Ibu sabar untuk tidak membalas suami. Itu pahalanya besar, Bu. Jadi bukan hanya ketika dapat musibah, ya. Kadang-kadang ada sabar-sabar ketika kita ingin bermaksiat, kita tahan diri kita. Itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, silakan, Bu. Fulan atau fulanah nih, fulan. Ah, fulan ya. Wih, Masya Allah ponakannya banyak. Iya. Tayyib. Baik, pertama adalah yang didahulukan adalah jadi gini ya, dalam masalah membagi warisan ini, pertama hitung dulu, kumpulkan keluarga, hitung. Masing-masing dapat jatah. Udah tahu jatahnya dulu masing-masing. Oh, si fulan dapatnya setengah, seperlapan, seperenam, udah tahu nih. Nah, setelah tahu jatahnya masing-masing, setelah itu kita mau musyawarah, oh kayaknya si abang kita lebih butuh tuh, kita kasih sekian. Itu boleh. Tapi jangan langsung musyawarah. Karena bisa jadi orang pengen tahu dulu jatah saya berapa sebenarnya. Jadi kita boleh sebenarnya melebihkan, memberikan warisan setelah kita dapat gitu loh. Jadi misalnya jatah kita hitung ternyata 50 juta untuk kita. Dari bagi nih, atau dihitung kamu 50 juta ya, ntar ditransfer. Tapi kita tahu ternyata saya punya adik cuma dapat mungkin 10 juta, adik saya lebih butuh misalnya. Kita kasih sedekah untuk dia. Itu boleh. Tapi setelah dilakukan dulu perintah Allah. Jadi aturan syariat dulu, baru setelah itu kita musyawarah mufakat. Jangan musyawarah dulu nanti, karena Allah memerintahkan kita untuk membagikan warisan sesuai dengan syariat. Karena bisa jadi nanti orang setelah dia tahu jatahnya, dia nggak mau. Oh, ternyata gua gede juga nih, enggak lah. Bisa jadi begitu. Makanya musyawarah harus dilakukan setelah masing-masing dapat jatah. Itu caranya ya. Dan ulama katakan, kalau ada dalam pembagian warisan itu ada orang dari keluarga jauh yang ikut menyaksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan sedikit harta untuk dia. Itu boleh, Bu. Kan kasihan juga, dia enggak dapat jatah, tapi dia ikut duduk di sebelah kita untuk menyaksikan pembagian warisan. Ngapain duduk ya? Ya mungkin dia ingin mengidang misalnya, bisa jadi. Atau kita tahulah siapa mungkin yang kita berhak hadir dia di situ, dia tahu misalnya, dia boleh kita kasih. Ya. Tapi sifatnya sedekah, nggak wajib dia dapat gitu. Itu untuk menjaga hati dia aja sebenarnya. Wallahu taala alam bissawab. Jatuhnya sedekah. Nah, jatuhnya. Tapi betul juga, ngapain dia duduk, betul juga itu. Ya baik. Baik, masih ada jemaah? Ya silakan, Bu. Ya. Iya. Udah langsung dikasih hartanya ya? Tayyib. Oh, tayyib. Oh, berarti iya. Orang tua pakai dulu. Ya, kalau sifatnya seperti itu, orang tua nggak perlu mengucapkan. Yang paling terbagus nih, orang tua urus saja. Dia urus surat-suratnya, dia nggak perlu ngomong ke anaknya dulu. Dia nggak perlu ngomong ke anaknya dulu. Sebentar, jadi udah ada notaris ya, dituliskan surat ya, pembagian harta, tapi dibagikan setelah meninggal. Isinya apa? Isinya apa di situ tulisannya? Tapi setelah
Oh sama, berarti wasiat. Wasiat. Itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sama kayak ini. Kenapa? Karena itu akan menghalangi ahli waris yang lain. Makanya saya katakan tadi, orang kalau benar-benar pengen ngasih saat dia hidup. Tapi kalau dia udah meninggal, dia pengen ngasih, itu bukan ngasih sebenarnya. Jadi kalau ketika dia masih hidup, dia punya hak membagikan kepada siapapun. Tapi langsung. Tapi kalau ada pernyataan, kalau saya udah mati, baru saya kasih, ketika dia mati, Bu, itu bukan harta dia lagi. Itu perlu diingat. Dalam Islam, kita kalau sudah meninggal, harta kita langsung berubah status kepemilikannya kepada ahli waris. Makanya ketika ada tulisan, kalau saya meninggal, baru dibagikan, loh, ketika dia sudah meninggal, itu harta sudah ada pemiliknya. Nah makanya kata para ulama, harus jujur kalau pengen ngasih orang. Kalau benar-benar si ayah ini ingin memberikan kepada anaknya, ya nggak apa-apa, dia kasih, tapi dia bilang sama, nak, ini rumah untuk kamu sekarang. Tapi ayah tinggal sini dulu. Nggak apa-apa itu. Begitu ya. Itu nggak apa-apa. Cuman memang udah diucapkan, ini mobil punya kamu nih. Ya artinya gini ya, kalau anak yang memang dibilang ini mobil punya kamu, itu milik anak. Kalau tiba-tiba nih anak jual tuh mobil, ayah nggak boleh marah dia. Ibaratnya begitu. Jadi artinya, kalau dia ngasih, benar-benar dia kasih. Dia nggak boleh menguasai harta lagi. Hukum asalnya kayak gitu, ya. Nah, jadi perlu diperjelas lagi tuh. Kalau memang itu sudah menjadi milik si anak, ya udah. Mungkin anak punya adab dia ya. Oh, ayah masih butuh, ya udah. Tapi itu udah punya dia, itu boleh kalau begitu. Tapi kalau nggak ada penekanan memang dikasih, nanti jatuhnya wasiat. Jadi maksud saya diperjelas aja, ya diperjelas. Nggak perlu ada kalimat matinya. Nak, sekarang ini rumah punya kamu, tapi ayah izinkan pakai dulu, itu nggak apa-apa. Atau minimal kalau ayah ngerti sama agama, dia bilang, nak, ini mobil untuk kamu ya sekarang. Boleh nggak ayah izin pakai dulu? Kata anak, boleh, udah. Jadi sifatnya izin dia. Kenapa, Bu? Kalau seandainya anak ini meninggal, itu jatuh hitungannya waris. Jadi ada banyak cabang gitu loh. Paham nggak kira-kira, Bu? Iya. Jadi misalnya seorang ayah bilang, nak, ini rumah ayah kasihkan hari ini untuk kamu. Udah kan? Tiba-tiba nih anak sorenya meninggal. Berarti rumah ini masuk hitungan si anak itu, Bu. Makanya susah kalau dibagikan setelah meninggal, susah, nanti jadi berantem, nanti susah. Nah makanya lebih baik saya katakan tadi, kalau ingin dia memberi, dia ingin ngurus ke notaris, jangan ada kalimat kalau saya sudah mati, jangan. Lebih baik langsung aja, rumah ini untuk kamu, tapi izinkan ayah pakai dulu sekarang, itu enggak apa-apa. Ya, mungkin ibu tahu lah mana yang lebih cocok ya kasusnya kan, nanti terlihat mana yang lebih jelas tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk ahli waris. Untuk ahli waris ya. Untuk yang lain ahli waris bisa, boleh. Tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga. Ibu misalnya punya harta nih, ibu pengen kasih, wah ada tuh masjid nih. Boleh, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jumlahnya nggak boleh daripada sepertiga. Karena kalau lebih nanti akan menzolimi ahli waris yang lain. Tapi itu dia ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah itu bagus, itu lebih bagus, ya. 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 Oh ya ya. Itu sah, itu punya ibu. Dan tidak boleh ibu punya perasaan, oh enggak enak kalau saya bagi, enggak. Makanya cuma kita kan kadang-kadang orang tua kan suka kesinggung atau gimana kan. Nah,
Nah, maka sebenarnya itu sah, Bu. Maka tadi itu ibu yang bertanya tadi, ibu yang bertanya tadi barusan, Bu, ya. Bu, tadi saran saya kalau memang dibagi langsung aja dipindah namakan, itu lebih bagus. Berarti itu tandanya sudah dikasih ya. Walaupun tadi juga sah ya, yang penting nggak ada kalimat kematiannya. Nah, tadi berarti itu hibah. Nggak ada, milik ibu, ya milik ibu, dan ibu berhak mau ibu jual, mau ibu apa. Cuman kadang-kadang sebagai apalagi tanah-tanah di kampung tuh repot juga tuh, Bu. Dibilang, "Oh, Ustaz punya tanah Ustaz di daerah Sumbar di sini. Itu tanah nenek moyang." Saya bilang, itu kalau tanah boleh nggak saya jual? Saya pengen bangun masjid." "Oh, nggak bisa, Ustaz. Ini tanah leluhur." Jadi kadang-kadang banyak orang status tanah ini nggak jelas, Bu. Dibilang tuh tanah kita, tapi kita nggak boleh untuk ngapa-ngapain tuh tanah. Makanya dalam Islam semua harus jelas. Ketika kita memberi, jelas memang sudah berpindah kepemilikan. Kenapa ibu-ibu? Karena di akhirat besok ya, satu rupiah bahkan lebih kecil dari itu ada perhitungannya di hari kiamat ya. Jadi jangan sampai kita mengambil haknya orang atau orang mengambil haknya kita. Sampai kata Nabi, ada orang yang mengambil sejengkal tanah yang bukan milik dia, besok di hari kiamat dikalungkan dengan 7 lapis bumi dia. Diazab dengan 7 lapis bumi. Itu jatuhnya sudah hibah itu ya, sudah hibah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ini kok masalah harta yang banyak, Masya Allah. Memang manusia ini masalah harta betul, Bu. Apalagi masalah warisan kadang-kadang jadi rusak hubungan macam-macam. Iya. Iya. Baik ya. Dalam panduan agama sesuai kebutuhan. Memang ada ayat yang mengatakan engkau meninggalkan dalam surah Al-Baqarah, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan, berarti kan warisan, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, kata para ulama, dalam sebagian kita hibahkan, sebagian kita sisakan untuk warisan. Itu yang terbaik. Kenapa? Kalau semua kita wariskan, semua untuk warisan, kita nggak hibahkan di dunia, kita nggak tahu tuh warisan dipakai untuk apa. Kadang-kadang di warisan dipakai untuk dosa sama anak kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau kita hibahkan, jelas pahala untuk kita. Kita kasih anak kita mobil nih, berarti sedekah sama anak kita. Itu pahala untuk kita. Jelas kita ngasih. Kita bangun masjid, jelas. Ya. Makanya yang paling terbaik, sebagian kita hibahkan harta kita, ada yang kita hibahkan, ada yang kita sisakan untuk ahli waris kita. Itu yang paling terbaiknya tuh. Jadi jangan sampai terlalu banyak dihibah sehingga nanti anak nggak dapat warisan. Nah itu. Jadi ini semuanya dibagi dua, Bu. Itu yang paling terbagusnya. Itu yang paling bagus. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya, silakan, Bu. Maksudnya di wasiat itu dihibahkan, di wasiat itu di saat itu berarti ya. Wasiatkan berarti. Iya, boleh sepertiga. Yang tidak punya keturunan, itu ada ini ya, Bu, masih ada ahli warisnya tuh. Oh iya. Subhanallah. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Sudah. Iya, benar. Jadi kalau wasiat sepertiga, untuk masjid boleh, sepertiga untuk anak yatim boleh, sepertiga untuk yang lain juga tidak ada masalah. Boleh. Makanya semuanya itu penting dicatat, disaksi itu penting, Bu. Termasuk utang piutang begitu juga. Ibu sebelum tidur tulis tuh, ibu punya hutang sama siapa aja. Itu kalau punya hutang, atau ibu mengutangi siapa aja. Letakkan di lemari, kita nggak tahu ajal, Bu. Ada kasus, Bu, di daerah Bandung waktu itu kepada Ustadz, ada orang tiba-tiba meninggal, orang kaya. Tiba-tiba datang orang ngaku-ngaku, dulu bapak kamu ngutang sama saya 2 miliar. Si anak ini udah ngaji dia, tentu takut dia.
daripada terbesok ayahnya diazab, ayahnya tergantung-gantung ruhnya. Akhirnya dia usahakan, ternyata diselidiki setelah sekian baru ketahuan ini orang nipu. Makanya kalau kita punya catatan, ya jelas kita tahu kan siapa orang yang berhutang sama ayah kita atau ayah kita ngutang sama siapa. Ini catat, itu lebih jelas ya, itu lebih bagus ya. Karena banyak orang ngaku-ngaku dia atau dia pernah mengutangi kita dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada ibu-ibu? Cukup? Cukup? Baik. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan kita dimudahkan kembali untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di hari akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.